Ya, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Sudah siap? Pagi, Bu. Sudah, Pagi, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita masuk materi ke-6 ya. Berarti minggu depan materi terakhir sebelum teman-teman UTS, insya Allah. Ya, materi topik ke-6 ini lanjutan dari materi sebelumnya. Gizi, sekarang kita akan belajar gizi pada balita. Kebetulan kemarin teman-teman sudah lebih dahulu melakukan praktikumnya, karena memang kondisinya kita padatkan gitu ya untuk praktikum GDDK, jadi ada 2 bab yang harus disatukan untuk menjadi satu pertemuan untuk nanti dipelajari secara bersamaan, karena memang secara konten atau pendekatan nutrisinya seperti itu tidak terlalu berbeda. Misalnya kemarin yang dijadikan satu adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Lalu yang kedua adalah bayi dan balita. Nah, konsepnya memang tidak terlalu berbeda sehingga tidak masalah untuk kemudian disatukan dan teman-teman pelajari secara bersamaan. Maka dari itu kemarin mungkin sudah lebih dulu diberikan pengantar juga oleh masing-masing dosen gitu ya, dosen pembimbingnya masing-masing ketika sesi praktikum. Nah, semoga pertemuan kali ini bisa menjadi pelengkap pengetahuan teman-teman terkait nutrisi pada balita. Ya, harapan ini teman-teman bisa menjelaskan aspek fisiologis, psikologis, dan psikososial pada balita, mendemonstrasikan penilaian status gizi, tujuannya tentunya untuk menilai status gizi dari balita yang kita hadapi gitu ya, dan nantinya untuk bisa menghitung kebutuhan energinya dan menyusun preskripsi dietnya. Juga harapannya teman-teman bisa menjelaskan permasalahan-permasalahan gizi pada balita. So, apa yang akan kita bahas kurang lebih terbagi menjadi 3 pokok bahasan, gitu ya, dari mulai karakteristik balita, perhitungan kebutuhan gizinya, serta permasalahan gizi pada balita. Oke, kita mulai dari berkenalan terlebih dahulu. Siapa itu balita, gitu ya? Umumnya teman-teman pasti sudah, ya istilahnya sudah sangat awam gitu ya. Balita itu bawah 5 tahun. Artinya memang rentang usia dari 12 sampai 59 bulan. Dihitung dari 12 karena kemarin sudah kita sepakati bersama gitu ya, sudah kita pelajari bahwa dari 0 sampai 12 tahun itu termasuk terkategorikan menjadi bayi gitu ya. Bayi itu 0 sampai 1 tahun. Kemudian setelahnya gitu 1 sampai 1 tahun sampai 59 bulan atau hampir 5 tahun gitu ya, di bawah 5 tahun, maka disebut sebagai balita. Pada rentang atau kelompok anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun ini, pertumbuhan fisiknya tidak terlalu signifikan. Jadi secara fisiologis gitu ya, teman-teman tidak sekompleks ketika mempelajari perubahan fisiologis pada ibu hamil, ibu menyusui, kemudian perkembangan yang kemarin teman-teman lihat ya, pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat terjadi pada 1 tahun pertama. Nah, sedangkan pada 2 tahun masuk usia ke-2 sampai 5 tahun gitu ya, 1 tahun ke atas sampai sebelum 5 tahun, itu tidak terlalu signifikan. Artinya ya laju pertumbuhan atau laju kecepatan pertumbuhannya sangat stabil. Tidak ada lonjakan pertumbuhan, belum masuk ke sana gitu ya. Maka fokusnya pada kelompok balita ini kita fokuskan untuk perkembangannya. Ya, jadi karena secara pertumbuhan memang sudah pasti artinya terjadi secara wajar gitu ya. Jadi memang perjalanannya itu stabil, baik itu berat badan maupun tinggi badannya. Sedangkan kalau perkembangannya ya ini terjadi sangat cepat gitu. Makanya kemarin mungkin teman-teman belajar kalau misalnya 1 tahun anak-anak sudah mulai bisa berjalan pelan gitu ya. Nah, di periode ini kemudian anak-anak akan mulai sangat aktif gitu ya, karena sudah kemudian bisa berlari dan sudah mulai bisa berinteraksi dengan dunia luar lebih banyak daripada dengan lingkungan keluarga. Nah, maka dari itu perkembangan yang paling signifikan itu akan terjadi pada aspek perkembangan sosialnya, kognitif, dan juga emosi anak gitu ya. Jadi itu akan sangat
sangat terjadi perubahannya gitu, sangat terasa seperti itu dibanding ketika dia masih di usia bayi. Nah, kalau secara komposisi tubuh, anak memang berubah signifikan setelah usia 1 tahun. Dalam arti anak laki-laki gitu ya, anak laki-laki balita dia akan punya kecenderungan komposisi tubuh non lemaknya itu lebih tinggi dibanding anak balita perempuan. Ini sebagai salah satu mekanisme tubuh untuk menyiapkan kondisinya memasuki masa-masa berikutnya. Masa-masa berikutnya artinya nanti periode anak sekolah, kemudian masuk masa remaja gitu ya, ternyata sudah disiapkan sejak balita. Nah, komposisi tubuhnya yang sangat perbedaannya terlihat gitu ya adalah kalau laki-laki komposisi ototnya lebih dominan, sedangkan kalau perempuan komposisi lemaknya yang lebih dominan. Kemudian anak mengalami adiposity rebound atau penurunan kadar lemak di dalam tubuhnya, yang ini wajar terjadi gitu ya, yang sebelumnya penumpukannya memang terjadi pada 1 tahun pertama kehidupan, di mana memang kita juga memberikan diet yang memang tinggi lemak, tinggi protein juga gitu ya di 1 tahun pertama untuk salah satu fungsinya adalah untuk pertumbuhan fisiologisnya. Nah, tapi kemudian berkembang karena anak umur 1 tahun ke 5 tahun ini akan mengalami aktivitas yang sangat tinggi untuk melatih, untuk meningkatkan perkembangan sosial, kognitif, dan emosinya itu tadi, maka secara alami komposisi tubuhnya akan menurun komposisi lemaknya. Ya, ini adalah teori yang diutarakan Piaget gitu ya terkait perkembangan kognitif dari mulai lahir hingga anak memasuki usia remaja. Mungkin untuk sesi ini kita akan ambil sampai ke usia balita saja gitu ya, berarti pada rentang preoperasional. Jadi pada periode perkembangan pada usia lahir sampai 2 tahun gitu ya, karakteristik kognitif seseorang ya, bayi dan anak gitu ya, karena ini 0 sampai 2 tahun, dia akan mengalami perkembangan secara refleks automatik dengan interaksi intensional terhadap lingkungannya dan penggunaan simbol-simbol tertentu. Yang kemarin mungkin ada juga yang mengatakan bahasanya adalah bahasa anak gitu ya, belum bahasa general, belum bahasa yang digunakan oleh lingkungan sekitar, sehingga dia masih menggunakan kode-kode tertentu untuk kemudian berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, memasuki usia 2 tahun ke 7 tahun gitu ya, dia mulai menginternalisasi bagaimana penggunaan simbol tersebut untuk bisa diutarakan dalam bentuk kalimat dan perkataan yang kemudian bisa dipahami secara general. Jadi bukan lagi bahasa yang yang hanya dimengerti oleh dirinya dan mungkin ibunya gitu. Dan tapi konsep dari kata-kata yang digunakan anak ini masih terlihat secara egosentris. Ya, egosentris itu seperti apa? Jadi anak itu mengucapkan sesuatu atau menanggapi sesuatu itu berdasarkan cara pandangnya yang menurut dia orang tersebut juga menggunakan cara pandang tersebut. Yang ini yang kemudian kita sering lihat anak-anak tuh ceplas-ceplos gitu ya. Artinya mereka tidak kemudian sungkan untuk mengatakan hal yang ada di pikirannya karena menurut dia itu wajar dan semua orang pasti berpikiran seperti dia, seperti itu. Jadi itu masih egosentris, dia belum belum bisa memahami apa yang kemudian dipikirkan oleh lawan bicaranya, seperti itu. Nah, hubungannya apa dengan pemberian makan dan nutrisi atau zat gizi? Nah, di 0 sampai 2 tahun ya, progres dari perubahan praktik makannya dari yang awalnya dia sucking and rooting atau
menghisap gitu ya, karena masih proses menjalani periode menyusu. Nah, dia kemudian mengembangkan praktik makannya, berubah dari mulai yang hanya menggunakan mulut saja, kemudian dia mempraktikkan tentang skills makan secara mandiri. Jadi mulai menggunakan anggota geraknya itu tangan gitu ya. Yang kemudian kita pelajari kemarin juga latihannya itu pada periode MPASI, ya kan? Dari mulai setelah 6 bulan ke atas yang hanya bisa yang baru bisa menyusu saja, kemudian memasuki tahap MPASI secara perlahan ya, dari mulai masih disuapi karena bentuk makanannya yang masih cair, kemudian saring gitu ya, lumat saring, kemudian bertahap ke finger food. Artinya dia sudah mulai dilatih untuk menggunakan tangannya, tapi pasti secara motorik masih sangat terbatas, sehingga baru bisa menggunakan jari jemari telapak tangan secara utuh gitu, belum bisa terampil menggunakan masing-masing jarinya. Ya, kemudian tujuan dari pemberian makan adalah untuk memenuhi kebutuhan dirinya gitu ya, termasuk memuaskan rasa laparnya, juga untuk membantu dia mengeksplor lingkungannya. Kalau anak yang ya kita lihat ya, kalau dia tidak terpenuhi secara kebutuhan zat gizinya tidak adekuat, terjadi secara terus-menerus ya tentu akan lebih mudah sakit, kemudian dia tidak tertarik untuk mengupgrade skill atau berinteraksi dengan lingkungan, mengeksplorasi apa yang ada di sekitarnya gitu ya, karena secara apa namanya, mekanisme tubuhnya tentu akan mengcover kebutuhan zat gizi yang tidak terpenuhi tersebut, sehingga dia akan cenderung lebih pasif, kemudian lemah, lesu seperti itu ya. Jadi dia tidak menunjukkan ketertarikan dan mungkin akan justru lebih sering menangis gitu ya, dan tentu akan menghambat proses perkembangan yang seharusnya terjadi secara pesat pada periode ini. Ya, dan juga sebagai opportunity atau kesempatan untuk mempraktikkan skills motoriknya. Nah, setelah 2 tahun ke atas gitu ya, anak-anak sudah apa namanya, sudah melalui istilahnya periode MPASI-nya sudah lewat gitu. Nah, anak sudah mulai, ini dalam kondisi normal, anak-anak sudah mulai kemudian lebih tertarik dengan kondisi-kondisi lingkungan, sehingga secara umum anak emang akan cenderung lebih tidak tertarik pada makanan. Ini yang kemudian membuat beberapa orang tua mungkin tentu akan merasa cukup tertekan gitu ya, bagaimana kemudian bisa memenuhi kebutuhan zat gizinya ketika anak-anak mereka sudah lebih banyak tertarik dengan hal tertentu. Nah, kemudian ada mekanisme atau praktik yang kemudian umum diterapkan adalah memberi makan mereka ketika mereka sedang melakukan sesuatu. Misalnya, anak sedang sangat tertarik dengan suatu film atau suatu tayangan, misalnya di YouTube, TV, dan lain sebagainya. Kemudian ibu memanfaatkan aktivitas menonton tersebut sebagai salah satu alternatif untuk bisa memasukkan makanan tertentu gitu ya, untuk bisa memberikan asupan kepada anaknya dengan media tersebut. Nah, sayangnya praktik ini jika terjadi secara terus-menerus gitu ya, ini kemudian menimbulkan kebiasaan gitu ya, nanti di usia dewasa sebetulnya praktik-praktik seperti ini cukup berisiko pada status gizi anak gitu ya. Selain anak itu makan itu bukan dalam posisi dia mindful eating gitu ya, dia tidak benar-benar melihat apa yang dia makan, kemudian merasakan gitu ya betul-betul bahwa bahan makanan atau makanan ini rasanya seperti ini, warnanya seperti ini, teksturnya seperti ini, kemudian dia hanya istilahnya fokusnya dia itu adalah pada hal yang dia sukai, entah itu bermain, entah itu tayangan televisi dan sebagainya. Hal ini akan membuat anak akan memiliki kecenderungan menumbuhkan perasaan atau praktik emotional eating, atau dia itu makan dengan untuk memenuhi emosinya, bukan rasa laparnya. Selain itu, ini juga didukung oleh praktik ibu yang misalnya
kalau tidak makan dimarahi misalnya, atau kemudian dicubit misalnya kalau yang sampai kemudian ada hukuman secara fisik seperti itu ya. Hal-hal yang kemudian mengembangkan pola makan yang nantinya ketika dewasa itu ternyata tidak baik dan akan beresiko kepada perubahan status gizi yang bisa jadi obesitas, bisa jadi underweight juga seperti itu. Kemudian ya, itu tadi ya makanan menjadi prioritas nomor 2 gitu dibandingkan aktivitas sosialnya, karena dia sangat tertarik dengan hal yang ya misalnya tidak tertarik dengan televisi dan lain sebagainya, tapi dia sangat aktif bermain seperti itu ya, biasanya akan cenderung anak juga menolak untuk makan gitu ketika teman-temannya misalnya untuknya itu adalah jam makan, tapi untuk teman-temannya masih jam main seperti itu. Dia akan kemudian menolak untuk makan. Maka dari itu biasanya diberi alternatif karena ini usia-usia PAUD ya, biasanya sudah beberapa orang tua sudah memasukkan anaknya ke pendidikan anak usia dini seperti itu, dan aktivitas makan bersama ini kemudian menjadi salah satu solusi bagaimana bisa untuk memenuhi kebutuhan anaknya, kebutuhan anak-anak usia 2-5 tahun. Karena mereka kemudian bisa diposisikan untuk makan gitu ya, tanpa melakukan aktivitas yang lain, jadi mereka betul-betul fokus dengan makanannya, tapi dilakukan secara bersama-sama karena mereka sangat butuh interaksi sosial, sangat tertarik dengan interaksi sosial yang memang harus mereka lakukan juga seperti itu, sehingga biasanya solusinya adalah kemudian melakukan makan bersama di sekolah seperti itu, membawa bekal, kemudian dilakukan secara bersama-sama. Biasanya anak lebih cepat habis dan lebih banyak habis gitu ya kalau makan bersama-sama di sekolahnya seperti itu. Kemudian mereka mendeskripsikan makanan sebagai warna, bentuk, dan kuantitas gitu ya. Tapi mereka masih terbatas untuk mengelompokkan bahan makanan tertentu. Jadi masih melihatnya sebagai kondisi organoleptiknya, gitu, tampilannya. Makanya banyak kemudian saran-saran gitu ya, advice untuk bisa meningkatkan nafsu makan anak melalui peningkatan skills memasak ibu misalnya seperti itu. Sehingga tampilan makannya mungkin secara bahan makanan, cara memasak, teknik pengolahan dan lain sebagainya masih bisa disamakan dengan menu keluarga. Seperti kemarin teman-teman sudah belajar gitu ya, sudah umur 1 tahun itu sudah bisa mendapatkan menu makanan keluarga dengan bentuk bentuk dan tekstur yang sama dengan anggota keluarga yang lain. Tapi bisa jadi secara penampilan gitu ya, kemudian dikemas untuk bisa menarik perhatian anak karena mereka sangat tertarik dengan tadi warna, bentuk, dan jumlahnya seperti itu. Bagaimana kemudian bisa dikombinasikan menjadi ditampilkan dalam suatu bentuk atau karakter yang kemudian menarik mereka, meningkatkan minat mereka terhadap makanan. Makanan dikategorikan oleh mereka sendiri sebagai suka dan tidak suka. Jadi mereka mengelompokkannya bukan seperti kita gitu ya, karbohidrat atau makanan pokok, lemak, protein seperti itu, tapi mereka mengkategorikannya ini bahan makanan yang saya suka dan ini yang tidak saya suka seperti itu. Dan mungkin sudah bisa dikenalkan tentang bahwa makanan ini baik untuk kamu seperti itu. Ini makanan ini bagus untuk kesehatanmu gitu, tapi mereka masih belum bisa menangkap kenapa itu bagus, kemudian istilahnya secara kognitif ya mereka baru bisa menerima saja, tapi belum bisa kemudian menjelaskan dan kemudian menyepakati gitu ya, menyepakati terminologi bahwa makanan ini memang bagus buat kita gitu. Selama dia belum tertarik dan memang belum dibiasakan untuk menyukainya,
belum tentu dia kemudian akan mengkonsumsi itu, walaupun sudah kemudian diberikan exposure atau paparan bahwa makanan ini sehat buat pertumbuhan kamu begitu. Ya, ini untuk perkembangan hingga usia 7-11 tahun dan 11 tahun ke atas. Ya, kita skip dulu untuk sementara gitu ya, karena masih periodenya balita. Kita fokus pada balita. Nah, sebagai seorang ahli gizi gitu ya nantinya teman-teman, maka bagaimana kemudian untuk bisa mengukur status gizi seorang anak, terutama posisinya adalah balita. Standar antropometri anak menurut Kementerian Kesehatan gitu ya, itu dibagi menjadi 4. Berat badan menurut umur, panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur, PB per U atau TB per U, berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan, dan IMT, indeks massa tubuh menurut umur. Kesemuanya, semua indikator ini bisa dilakukan melalui pengukuran antropometri. Dan semuanya dibandingkan atau diplotkan berdasarkan usianya, gitu ya, untuk melihat apakah dia masuk kepada zona yang aman atau misalnya kurang atau berlebih gitu. Tidak jauh berbeda dengan kemarin ketika mengeplotkan untuk melihat status gizi bayi gitu ya. Artinya ke dalam KMS atau growth chart tertentu. Nah, berat badan menurut umur ini jadi untuk kategori BB per U, PB atau TB per U, BB per PB ini dikhususkan untuk usia 0 sampai 60 bulan ya. Artinya 5 tahun pertama kehidupan itu bisa menggunakan indikator ini untuk melihat dan menyimpulkan bagaimana status gizi seorang bayi dan anak. Ya. Nah, BB per U ini kan sifatnya fleksibel dan dia sangat labil gitu ya. Artinya kalau seminggu terakhir misalnya nafsu makannya baik gitu ya, kemudian berat badannya terlihat ada kenaikan. Tapi kemudian misalnya seminggu terakhir ini kondisinya sedang diare atau pasca sakit gitu ya. Kemudian berat badan akan lebih cenderung lebih mudah berubah gitu ya, terlihat dan terdeteksi dengan segera. Maka dari itu berat badan per umur ini menggambarkan status gizi anak saat itu juga gitu ya. Kondisi status gizi anak saat itu atau sekarang itu juga gitu ya, ketika kita bertemu anak tersebut, kita bisa melihat dari berat badan menurut umurnya. Nah, berbeda dengan BB per U, PB per U atau TB per U ini menggambarkan status gizi masa lampau. Karena kalau tinggi badan atau panjang badan itu kan tidak bisa turun. Ya kan? Artinya kalau dia sudah mencapai tinggi badan atau panjang badan tertentu, ya akan akan stay di situ atau naik gitu ya. Opsinya tuh bertahan di situ. Kalau dia tidak kemudian mendapatkan asupan gizi yang adekuat, maka akan kecenderungan bertahan di angka tersebut gitu ya, di panjang badan atau tinggi badan tersebut selama kurun waktu tertentu. Tapi kalau bisa terpenuhi dengan baik status kebutuhan zat gizinya, maka akan mengalami peningkatan yang kemudian terstruktur dan bertahap sesuai dengan usianya. Nah, di sini ada PB dan TB. Apa yang membedakan PB per U dan TB per U? Ada yang bisa kasih pendapat? Kalau PB itu panjang badannya, Bu. Jadi dia belum bisa berdiri. Kalau tinggi badan tuh, kalau TB itu tinggi badan yang diukur berdiri. Oke, sip. Ya, betul sekali ya. Terima kasih Syahrani. Jadi membedakan gitu ya, karena di sini durasi usianya yang dimasukkan adalah 0 sampai 60 bulan. Artinya bayi baru lahir dan juga artinya growth chart-nya itu atau kurva pertumbuhannya itu sama gitu. Untuk anak 0 sampai 60 bulan. Nggak sama sih, dibagi ya. Ada 0 sampai 2 tahun dan 2 tahun sampai 5 tahun dan seterusnya. Tapi dari 0 ke ke 1 tahun saja itu perbedaannya sangat
terlihat gitu ya. Kemarin teman-teman kemudian belajar juga bagaimana prosesnya selama 1 tahun pertama itu mereka dari mulai diukurnya masih panjang badan, kemudian sampai ketika sudah berdiri tegak, sudah bisa berdiri dengan tegak baik gitu ya, sempurna, itu bisa dilakukan menggunakan indikator yang TB/U. Nah, menggambarkan status gizi masa lampau, artinya ketika di usia tertentu kita melakukan pengukuran ternyata tinggi badannya kalau dimasukkan ke dalam grow chart ternyata dia termasuk zona yang kecil atau yang rendah, zona kuning misalnya warnanya. Nah, itu kemudian dapat mengindikasikan bahwa status gizi masa lampaunya bisa jadi dia sudah mengalami ketidakcukupan asupan nutrisi selama kurun waktu yang cukup lama. Kalau berat badan kan masih bisa dilihatnya mungkin pasca sakit gitu ya, jadi dia ada kehilangan berat badan sehingga kondisinya sekarang berat badannya sekian. Tapi kalau tinggi badan dia tidak mengalami penurunan, hanya bisa jadi mengalami penghambatan kenaikan. Sehingga ini merupakan tanda bahwa status gizinya di masa lalu itu bisa jadi buruk begitu. Kemudian BB/PB atau BB/TB setelah dibandingkan dengan usia masing-masing gitu ya, indikator berat badan dan indikator panjang badan atau tinggi badan, kemudian dibandingkan saling dibandingkan gitu antara berat badan dibandingkan panjang badan atau BB/TB. Untuk usia 0 sampai 60 bulan juga, dan ini bisa melihat indikator status gizi saat ini. Jadi karena ada berat badannya di situ gitu ya, jadi bisa melihat kondisi status gizi saat ini, terlebih tidak membandingkan dengan usia. Artinya kita melihatnya murni dari berat badan dan panjang badannya gitu ya. Dan untuk membedakan proporsi badan seorang anak. Yang terakhir ada IMT/U, indeks massa tubuh menurut umur. Nah, ini untuk usia 5 tahun ke atas, artinya sudah lewat balita gitu ya, kita baru bisa menggunakan IMT menurut umur. Nanti setelah 18 tahun, baru kita bisa gunakan IMT saja gitu ya, indeks massa tubuh saja. Tentunya teman-teman sudah belajar sebelumnya. Ya, ini untuk kategori dan ambang batas status gizi anak. Setelah teman-teman kemudian melakukan pengukuran antropometri, kemudian akan teman-teman masukkan ke dalam grow chart gitu ya. Nah, kemudian akan terlihat hasil pengukuran kita itu masuk ke dalam zona atau Z-score yang mana. Dan masing-masing indikator itu punya kategori yang berbeda. Di sini dituliskan berat badan menurut umur. Tadi ya, untuk usia 0 sampai 60 bulan, maka terkategorikan kalau kurang dari minus 3 SD, berat badannya akan sangat kurang. Severely underweight. Jadi underweight-nya banget gitu ya, berat badannya sangat kurang. Kemudian pada Z-score sekian, berat badannya kurang atau underweight. Yang dimaksud normal, berat badan menurut usianya normal, itu kalau ambang batasnya minus 2 SD sampai dengan plus 1 SD, dan risiko berat badan lebih jika ternyata dia terplotkan ke dalam chart gitu ya, lebih dari plus 1 SD. Kemudian untuk panjang badan, kategorinya severely stunted ya, teman-teman mungkin tidak asing juga gitu dengan istilah stunted gitu ya. Di sini sangat pendek, normal, dan tinggi. Ini kategorinya dan zonanya. Nah, kalau berdasarkan berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan, kategorinya adalah sudah bisa dikategorikan seperti kalau kita mengkategorikan IMT. Jadi misalnya gizi buruk ya, severely wasted. Kalau dia kurang dari 3 SD, gizi kurang, kemudian normal atau gizinya baik, beresiko gizi lebih, dan obesitas. Ini untuk kategori anak 5 tahun pertama. Okay? Nah, untuk IMT menurut umur sama gitu ya dengan pengkategorian ini dengan BB/PB atau BB/TB. Nah,
untuk kemudian lebih bisa memahami teman-teman gitu ya, yang dimaksud 3 SD, 2, min 2, 1 gitu ya, ini yang seperti apa gitu, gimana kita bisa mendapatkan Z-score tersebut gitu ya. Nah, ini saya ambilkan salah satu contoh grafik yang digunakan oleh Kemenkes gitu ya untuk menjadi acuan. Dan grafik berat badan ini dipisah antara laki-laki dengan perempuan gitu ya. Seperti tadi teman-teman sudah saya singgung di awal bahwa mereka secara komposisi tubuh sudah mengalami diferensiasi antara laki-laki dengan perempuan. Sehingga pengeplotan untuk growth chart-nya sendiri pun kemudian ada anjuran untuk dibedakan. Secara istilahnya secara lebih akurat gitu ya, kita bisa lihat kalau ini disesuaikan dengan gendernya, jenis kelaminnya. Dan kalau nanti teman-teman buka di peraturan Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan pengukuran antropometri anak gitu ya, teman-teman akan dapatkan banyak sekali grafik karena dipecah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Jadi dibaginya itu 0 sampai 24 bulan, terus 24 sampai 60 bulan, kemudian 5 sampai 18 bulan, 5 sampai 18 tahun. Nah, tapi ini baru per indikator dan jenis kelamin gitu ya. Nanti kayak misalnya ini kan BB per U. BB per U untuk 24 sampai 60 bulan dan jenis kelamin perempuan. Nah, di sini ada angka-angka yang tadi kemudian teman-teman sudah lihat berdasarkan indikatornya gitu ya. Ada min 3, min 2, 0, 2, dan 3. Artinya kalau plus 1 berarti di antara ini gitu ya. Min 1 juga di antara 0 dan min 2. Nah, ini yang kemudian bisa membantu teman-teman untuk membuat kesimpulan dan kemudian bisa menentukan status gizi anak. Contoh, berat badan, hasil pengukuran berat badan tersebut pada posyandu di salah satu posyandu gitu ya, misalnya seorang anak perempuan usianya 3 tahun, berarti 36 bulan. 3 tahun kemudian diperoleh berat badan 10 kg hasil pengukuran hari itu gitu ya. Ketika diplotkan berarti ini usianya 36, beratnya 10 kg. Nah, berarti dia berada di antara min 3 SD dan min 2 SD. Tapi lebih dekat ke garis yang min 3 gitu ya kalau di sini. Nah, lalu kemudian teman-teman kategorikan. Nah, tadi itu kalau berdasarkan BB per U, kalau antara min 3 dengan min 2 itu berarti apa? Oh, berarti anak usia 3 tahun, anak perempuan usia 3 tahun tersebut punya berat badan yang kurang. Status gizinya berdasarkan berat badan menurut usia adalah underweight. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika menyimpulkan status gizi seorang anak itu teman-teman nggak bisa misalnya gini. Kalau orang dewasa itu mudah ya, teman-teman bisa tinggal membagi berat badan berdasarkan berat badan per tinggi badan dikuadratkan. Lalu ketemu status gizinya, oke, Mbak ini misalnya ideal, Masnya overweight gitu. Itu langsung kelihatan secara menyeluruh. Tapi kalau anak itu teman-teman menyimpulkannya per indikator. Jadi berat badan hasil status gizi anak ini berdasarkan BB per U underweight. Bisa jadi PB per U-nya normal. Bisa jadi BB per PB-nya kemudian akan kemungkinannya adalah dia gizi kurang. Karena PB-nya tadi normal, BB-nya kurang, berarti status gizinya secara menyeluruh dia akan kecenderungan ke wasted. Gitu ya. Kalau anak tersebut BB per U-nya underweight, PB per U-nya dia stunted. Kira-kira BB per PB-nya akan seperti apa? Masuk nggak pertanyaannya? Enggak, Bu. Tadi ya saya sampaikan BB per U itu gini. Kalau menilai status gizi seorang anak, kita melihatnya per indikator. Nah, ternyata teman-teman ketahui berdasarkan BB per U,
status gizi anak perempuan tadi adalah underweight. Kemudian teman-teman melakukan pengukuran tinggi badan. 3 tahun sudah bisa berdiri gitu ya, sudah bisa pakainya TB. Hasil pengukuran tinggi badannya ternyata di zona yang sama dengan berat badannya, yaitu stunted. Akhirnya kita simpulkan dia stunted gitu kan, kalau dia panjang badan berarti dia masuknya kategorinya stunted. Maka karena secara berat badan dia underweight, terus secara panjang badan dia stunted, kalau teman-teman plotkan nanti ke dalam grafik yang berat badan dibanding panjang badan, kita akan dapati anak tersebut punya status gizi normal. Karena secara berat badan dia kurang, tinggi badannya juga kurang. Karena kan dia nggak melihat usia ya, kalau BB per PB. Dia ngelihatnya plot antara BB dengan PB. Yang garis ke bawah itu PB, yang garis ke atas itu BB. Sehingga jika diplotkan, gini deh, saya liatin aja kali ya, biar nggak bingung. Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Oke, saya ulangi ya tadi ya, contoh. Hasil pengukuran berat badan menurut umur seorang anak perempuan berusia 36 bulan usianya 36 bulan. Tadi saya bilang hasil pengukuran teman-teman beratnya 10 kg. Tarik garis gitu ya, 10 kilo, usianya 36. Ketemu titik di sini. Titik ini berada pada area min 3 dan min 2 SD. Ya, sekarang sampai sini dipahami ya. Kita bisa menyimpulkan berdasarkan berat badan menurut umur, anak tersebut punya status gizi underweight. Ya, sampai sini dipahami? Paham, Bu. Bagus. Nah, selanjutnya kita punya hasil pengukuran panjang badan. Panjang badan atau tinggi badan ya, tinggi badan anak 24 sampai 60 bulan. Misalnya kita dapati hasil berat panjang badannya 85 cm. Dengan usia 36 bulan sama usianya. 85 di sini. Usianya 36 bulan. Berarti titiknya di sini. Areanya sama ya, min 3 dan min 2 SD. Ya. Artinya berdasarkan indikator panjang badan tinggi badan menurut umur, anak perempuan ini status gizinya stunted. Oke? Sekarang sepaham ya. Jadi BB-nya berdasarkan BB per U tadi dia underweight, berdasarkan panjang badan per umur dia stunting. Ternyata
Begitu kita plotkan berdasarkan berat badan, grafik yang berat badan menurut tinggi badan, gitu ya. Artinya kan ini tidak melihat usia. Tadi berapa berat badannya? 10. Panjang badannya 85 di sini. Nah, 85 dan 10 ketemunya di mana? Kelihatan ini. Sini titiknya ya. 85 untuk berat badan 10 kilo dan panjang badan tinggi badan 85 cm pada anak perempuan usia 36 bulan gitu ya. Dia akan masuk zona min 2 dan min 1. Kalau saya kursornya di sini artinya dia berada di antara garis merah dan kuning. Berarti dia pada zona min 2 dan min 1. Padahal tadi, kalau berdasarkan berat badan dan panjang badan, dia zonanya min 3 dan min 2 SD. Tapi setelah diplotkan berdasarkan panjang badan, berat badan, dan panjang badan, dia berada pada zona min 2 dan min 1. Oke, disimpan ya. Kita balik lagi ke slide. Nah, tadi min 2 dan min 1, tadi antara min 2 dan min 1, artinya berarti kan di zona yang ini ya, status gizinya anak tadi gitu ya. Status gizinya apa? Normal. Gitu ya. Padahal berdasarkan berat badan, itu dia underweight. Berdasarkan tinggi badan, dia itu stunting. Tapi kalau diplotkan berat badan ke panjang badan, dibandingkan berat badan panjang badan, dia itu normal. Karena kita nggak melihat usia, gitu ya. Kita melihatnya proporsi antara berat badan dengan panjang badan atau tinggi badan. Sehingga ini kemudian menjadi penting untuk perhatian teman-teman bahwa teman-teman itu tidak boleh hanya melihat status gizi anak dari berat badan dibandingkan panjang badannya saja. Nanti bisa salah memberikan persepsi diet, nanti bisa salah menyimpulkan status gizi anak tersebut. Kalau teman-teman cuma melihatnya dari berat badan dan panjang badan, disimpulkan anak tadi, oh normal Bu status gizinya, bagus gitu ya. Padahal kalau dilihat dari berat badan berdasarkan usia, dia ternyata underweight. Berdasarkan panjang badan berdasarkan usia, dia ternyata stunting. Nah, itu dia kenapa teman-teman membutuhkan ketiga indikator itu untuk dianalisis secara bersamaan untuk membuat kesimpulan yang sempurna nanti di akhir begitu. Jadi kesimpulannya tidak terbatas gitu ya. Oke. Sama gitu ya dengan anak laki-laki, hanya rentang Z-score-nya saja sekira yang berbeda dan juga target usia target panjang badan atau tinggi badan berdasarkan usianya gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan berdasarkan jenis kelamin anak yang kita ukur. Oke. Ya, untuk latihan silahkan. Adakah teman-teman yang mau mencoba menyimpulkan bagaimana status gizi seorang anak laki-laki? Ini kebetulan adanya contohnya bukan usia balita gitu ya, tapi apa-apa buat latihan teman-teman membaca grafik dan menyimpulkan. Saya ada yang mau coba membaca grafik ini? Monggo. Nggak kelihatan, Bu. Kayak mana ya? Biar kelihatan. Bentar. Masih nggak kelihatan? Enggak, Bu. Terlalu tipis. Slide-nya, sorry. Aku berhenti ya. Oke.
Gini? How? Masih? Tipis ya garisnya ya? Lumayan. Iya, Lumayan, Bu, Bu. tipis. Saya nggak bisa lihat. Oke, yang lain boleh kalau yang merasa bisa melihat dengan baik. Ya kebetulan memang di bukunya juga tampilannya sudah apa namanya cukup kabur gitu ya. Secara warna memang kurang jelas dan ininya. Senangkapnya teman-teman saja silahkan. Saya, Bu, agak dilihat. Ya Yang silahkan, Syahra. yang berat badan per umur. Itu dia umur, mana dia? Dia umurnya 5 bulan lebih tuh ya, Bu. Oke, terus? Terus dia berat badannya, aduh nggak kelihatan. Yang di sini kah? Iya, iya. Ya anggap saja 19 gitu ya. Iya, dia berat badannya 19. Oke. Terus dia berada, kalau misalnya dia itu ada perbedaan warna, dia berada di garis yang warna merah di tengah. Oke. Jadi dia bisa dibilang apa? Nggak kelihatan. Gizi buruk ya, Bu. Maksudnya dia termasuk ke zona yang nggak normal. Berdasarkan indikator apa? Berat badan per umur. Oke. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Syahrani sudah cukup? Udah, Bu, saya nggak bisa lihat soalnya di sini nggak ada perbedaan warna, terus tipis, nggak bisa lihat. Oke, siap. Yang lainnya teman-teman silahkan. Ada yang mau menambahkan atau punya pendapat yang berbeda dengan Syahrani? Silakan. Coba aja selihatnya dan sebisanya. Ini untuk latihan teman-teman, membuat kesimpulan. Teman-teman bisa jadi tidak melakukan pengukuran. Misalnya yang melakukan pengukuran adalah bukader gitu ya. Bukadernya tahu-tahu nyodorin grafik seperti ini gitu. Kira-kira berarti teman-teman menyimpulkan bagaimana kesimpulan yang teman-teman dapatkan setelah melihat grafik seorang anak yang seperti ini kayak gitu. Serius nggak ada lagi yang mau nyoba? Salah nggak apa-apa loh. Namanya belajar ya. Sebisanya dulu. Saya buat ngelihat teman-teman sudah paham apa belum dari yang tadi saya jelaskan. Bu, berarti yang tadi itu dia underweight, berat badan kurang. Oke, siap. Jadi menurut Syahrani, anak ini berat badannya kurang pada usia 5 bulan, gitu ya Syahrani? Iya, Bu. Oke, siap. Silahkan yang lain. Apa perlu ditunjuk?
Baik Haura Resti Amanda. Ada? Nggak ada Baik. Dela Putri Aryani. Ada, Bu. Ya, silakan Dela. Menurut Dela, seperti apa kondisi status gizi anak ini? Sebenarnya kurang lebih hampir sama kayak Syahrani tadi ya, Bu. Tapi mau koreksi dikit, ini yang bagian umur ini tahun, bukan bulan. Oke, jadi kalau menurut Syahrani gimana istilahnya? Kesimpulannya? Ya, buat satu kalimat. Anak ini seperti apa status gizinya? Kalau menurut saya, anak ini memiliki status gizi, bentar, Bu. Oh, itu tahun ya, Bu. Saya pikir bulan. Status gizi normal, Bu, menurut saya, Bu. Status gizinya normal, oke. Ya, terima kasih Dela. Ya, dari apa namanya? Sebetulnya gitu ya, karena posisinya teman-teman sudah melihatnya itu bukan dari hasil satu pengukuran, ya. Teman-teman lihat di sini kan sudah terjadi beberapa kali pengukuran, baik itu berat badan dan juga di sini panjang badan. Maka sebetulnya yang saya maksudkan adalah teman-teman menyimpulkannya secara apa namanya ya, kondisi status gizinya secara periodik atau secara berjenjang. Jadi bukan hanya melihat pada titik awalnya, karena di sini mungkin di usia 5,5 tahun gitu ya, ya betul tahun gitu ya. Tadi Syahrani kurang teliti aja gitu. 5,5 tahun, kemudian dengan berat badan di pertama kali pengukuran misalnya ini di dokter spesialis anak gitu ya. Kemudian didapatkan titik di sini. Kemudian berjalan seiringnya waktu, patokannya ini kebetulan jenjangnya itu periodiknya tahun gitu ya. Ada lonjakan kenaikan berat badan gitu selama rentang 1 tahun. Jadi sekitar mendekati usia 8 hingga ke usia 9. Nah, setelah mengalami lonjakan di sini ada lagi lonjakan di sini. Artinya dari tadi betul status gizinya lebih tepat yang normal gitu ya, dia zonanya di tengah sini. Nah, teman-teman juga perlu belajar gitu bahwa kalau misalnya di Indonesia kita patokannya pakai tadi -1, -2, -3 dan +1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau WHO chart atau kurva pertumbuhan dari WHO dia pakainya persentil. Makanya di sini angkanya bukan minus-minus kayak gitu, tapi apa namanya di sini 5, 10, 25, kemudian 50, 75, 90 dan saya juga nggak kelihatan 95 kalau nggak salah. Nah, jadi zona garis yang tebal ini seperti kalau di kurva Kemenkes yang kita gunakan dia itu nilainya 0. Nah, kemudian ini min 1, min 2, min 3. Di sini +1, +2, +3 gitu ya. Mudahnya seperti itu. Jadi ketika dia diplotkan, kemudian melihat proses perubahan atau kenaikan berat badannya selama kurun waktu dari 5 sampai 13 tahun, kita dapati bahwa anak ini mengalami lonjakan berat badan yang sangat signifikan. Dari mulai dia tadinya status gizi normal,
Kemudian lambat laun dia mengalami perubahan status gizi ya, selama 1 tahun sudah cukup untuk merubah status gizinya dari yang normal sampai ke di sini apa tadi, obes gitu ya, lebih dari +2 +3 ini obes dan seterusnya. Nah ini kemudian dilihat di apa namanya, nah ini kemudian mengalami penurunan karena kemudian anak ini sudah mendapatkan intervensi untuk pengurangan atau penurunan berat badan untuk kemudian dia sampai kepada grafik atau garis yang normal lagi kayak gitu. Kurang lebih maksud dari periode itu seperti itu. Jadi maksud dari penilaian secara periodik karena bisa jadi teman-teman dapatnya itu nggak satu waktu gitu ya. Misalnya anak ini tadinya kalau normal gini kan dia nggak perlu diintervensi ya. Maksudnya dia tidak akan kemudian dirujuk kepada ahli gizi atau kepada dokter anak gitu. Karena dari kader misalnya sudah punya pemahaman bahwa kalau diplot dia normal, maka itu berarti aman kayak gitu. Berarti kader tidak perlu kemudian menindaklanjuti anak tersebut untuk bisa dirujuk ke tenaga kesehatan yang lebih kompetensinya tentu di situ gitu ya. Nah, kemudian dia baru dibawa ke ternyata setelah adanya lonjakan dan ini kalau dibiarkan dia akan punya status gizi overweight atau obes sampai di usia dewasa. Makanya kemudian diberikan intervensi dan mengalami penurunan. Nah, kurang lebih ini kemudian kalau dilihat dari ini kayaknya ini BMI ya, jadi IMT per umur. Nah, ini melihatnya IMT per umur karena tadi bisa dipakai di atas 5 tahun ya kan, dia sudah di atas 5 tahun jadi dia bisa digunakan. Dari hasil pengukuran IMT-nya juga menunjukkan bahwa anak ini kemudian mengalami atau punya status gizi obesitas. Ya, terima kasih Syahrani dan Dela sudah menyampaikan pendapatnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang versi perempuan. Terlihat grafiknya gitu ya. Mungkin nanti teman-teman akan seiring berjalannya waktu dan sudah melakukan banyak berkali-kali pengukuran gitu dan sudah lebih akrab dengan grafik ini. Nah, teman-teman sekali lihat sudah bisa tahu gitu ya, oh anak ini yang tadi mengalami lonjakan kenaikan berat badan, yang ini mengalami kehilangan berat badan yang cukup signifikan gitu ya, yang tadinya sebetulnya secara grafik sendiri dia tidak punya pola yang normal. Kalau normal itu dia lahirnya, misalnya ketahuan dia lahirnya itu BB sama PB-nya normal, diplotkan di grafik gitu ya, dia akan berada pada zona itu terus harapannya gitu kan, harapannya dia berada di area yang garis yang normal tadi gitu. Kalau menurut persentil dia persentil 50, kalau menurut kurva Kemenkes dia berada garis yang nilainya 0 kayak gitu. Itu artinya dia pertumbuhan berat badan dan panjang badannya atau tinggi badannya akan sesuai dengan seharusnya. Cuma kan tidak semua anak bisa mengalami itu kayak gitu ya. Ada beberapa kemungkinan misalnya seperti anak ini dia ternyata pasca mengalami penyakit infeksi setelah mengalami diare dan kemudian kehilangan berat badan yang cukup banyak sehingga mempengaruhi status gizinya gitu ya. Terlihat bahwa ada kehilangan berat badan yang cukup banyak. Secara status gizi kemudian juga terlihat dia sempat mengalami kondisi di mana dia severely underweight, sangat kurang atau sangat berat badan sangat kurang gitu ya. Underweight parah gitu. Ya, ini untuk tambahan saja. Nah, lalu bagaimana jika kita mendapati seorang anak dan ini posisinya kita balik lagi balita gitu ya. Anak usia 2 tahun yang dia menunjukkan gejala-gejala seperti yang kemarin sempat saya sampaikan di waktu bayi gitu. Ada indikasi bahwa anak ini punya status gizi yang lambat laun
memburuk kayak gitu. Jadi tadinya misalnya bisa jadi berat badannya normal ketika lahir, berat badan lahir dan panjang badannya normal, kemudian seiring berjalannya waktu bisa jadi misal tidak terpenuhi dari ASI-nya, atau ketika menjalani ASI dia ASI eksklusif, tapi memasuki masa MPASI dia tidak mendapatkan MPASI yang adekuat gitu ya. Kemudian hasil pengukurannya dia semakin apa namanya, beberapa kali pengukuran terlihat bahwa berat badannya malah turun, bukannya naik, karena semakin bertambahnya usia tentu seharusnya meningkat sesuai dengan usianya. Nah, ada kemudian istilah catch up growth gitu ya, growth catch up atau kejar tumbuh. Ini periode di mana anak yang tadinya mengalami keterlambatan atau penghambatan pertumbuhan gitu ya, pertumbuhannya sempat terhambat untuk beberapa waktu gitu ya, untuk 2 bulan pengukuran misalnya, untuk bisa kembali ke saluran pertumbuhan normalnya. Jadi sempat drop, sempat turun, tadinya status gizi lahir sampai usia 1 tahun, dia status gizinya baik gitu ya, normal. Kemudian setelah usia 1 tahun, ada satu kondisi yang membuat dia berat badannya turun, atau misalnya ajit tidak naik, kayak gitu. Kita perlu cek lagi, ada kondisi-kondisi tertentu. Biasanya kalau di Indonesia banyak sekali disebabkan karena TB pada anak, gitu ya. Biasanya kemudian tapi tentu yang menyimpulkan adalah dokter, mengindikasikan atau menegakkan diagnosis bahwa anak tersebut menderita TB. TB anak itu kasusnya lumayan tinggi di Indonesia. Nah, setelah kemudian kita tahu penyebabnya, maka selama usianya masih berada pada 5 tahun pertama gitu ya, dia masih bisa kita usahakan untuk menjalani atau melakukan atau kita berikan intervensi untuk membantunya mendapatkan kejar tumbuh gitu, untuk membantu dia melakukan kejar tumbuh itu sendiri gitu ya. Jadi selama bisa terdeteksi lebih awal gitu, itu tentu akan sangat lebih mudah untuk bisa kita intervensi dan kita atasi penyebabnya. Jadi anak tersebut bisa yang tadi sempat turun jadi underweight gitu misalnya, kita naikkan, kita balikan lagi ke salurannya dengan intervensi gizi. Nah, ketika lewat usia 2 tahun gitu ya, terlambat kita melakukan kejar tumbuh karena misalnya terlambat kita deteksi atau intervensi kita tidak bisa optimal dilakukan atau dijalankan oleh keluarga itu gitu ya, anak tersebut akan stay pada status gizi yang underweight, maka bisa dipastikan pertumbuhannya akan terhambat secara permanen. Nah, ini yang kemudian melandasi program penanganan pengentasan stunting itu diberikan untuk targetnya adalah Baduta atau bawah 2 tahun ya. Bawah 2 tahun ini masih sangat mungkin diintervensi, misalnya ketahuan tadinya dia lahirnya stunting, panjang badannya kurang gitu ya, ternyata 2 tahun pertamanya itu kita maksimalkan dengan baik, kita intervensi dengan baik, anak tersebut akan punya peluang untuk dia bisa mendapatkan panjang badan yang normal di kemudian hari. Jadi 2 tahun pertama ini masih sangat mungkin untuk kita berikan intervensi yang memadai, intervensi yang bisa membantunya menjalani kejar tumbuh. Dan zat-zat gizi yang kemudian penting tidak boleh kita abaikan dan akan membantu proses kejar tumbuhnya adalah vitamin A, iron, dan zinc. Ya, kita masuk ke perhitungan kebutuhan energi. Untuk menghitung kebutuhan energi ada cukup banyak rumus gitu ya, termasuk mungkin di sini belum tertulis yang teman-teman lihat di buku praktikum, di modul praktikum ada lagi rumus Nelson gitu ya. Kalau ini ada yang dari rekomendasi dari WHO, Scoville, dan Harris Benedict. Yang W ini berarti kita cuma mempertimbangkan berat badannya saja, dan ini terbagi gitu ya, rekomendasi untuk anak laki-laki dan perempuan berbeda, rumus perhitungannya. Kalau WH berarti
berat dan tinggi badan. Dan ini rumusnya akan berbeda untuk anak 0 sampai 3 tahun dengan anak 3 sampai 10 tahun. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan perhitungan dari beberapa rumus, beberapa pendekatan. Kemudian kebutuhan zat gizinya masih umum gitu ya. Jadi karena tadi sudah menu makan keluarga juga gitu, anak sudah bisa makan makanan keluarga sejak usia 1 tahun ya gitu ya, berarti balita ini juga secara pembagian komponen makronutriennya itu kita tidak berbeda dengan orang dewasa. Jadi rentangnya memang kalau karbohidrat tetap kebutuhannya 45 sampai 65% dari hasil perhitungan kebutuhan energi tadi. Total ya, sudah total energi expenditure, total kalorinya. Protein, nah protein ini sedikit berbeda gitu, karena di 1 sampai 3 tahun masih kebutuhan proteinnya masih sangat tinggi, itu karena sangat berkaitan dengan pertumbuhannya tadi gitu ya, masih bisa dialokasikan 20% dari TEE. Kemudian 4 tahun ke atas rata seperti orang dewasa 10 sampai 15% dari TEE. Ya 20% itu kira-kira kalau di apa namanya dihitung dengan pendekatan berat badan itu sekitar 2 gram per kilogram berat badan. Biasanya 20% dapatnya. Lemak juga sama ya, di usia 1 sampai 3 tahun masih kebutuhan lemaknya masih sangat tinggi. Dan ini usia 4 sampai 18 tahun sudah mulai menurun gitu. Secara komposisi tubuh juga sudah mulai terdiferensiasi sehingga kebutuhan lemaknya nanti menyesuaikan 25 sampai 30%. Vitamin dan mineral yang dibutuhkan, kalsium gitu ya untuk pertumbuhan tulangnya, tulang dan gigi, kemudian zat besinya, karena anak yang mengalami proses pertumbuhan ada kecenderungan membutuhkan cadangan-cadangan apa namanya zat besi yang ada di tubuhnya gitu ya, sehingga ini yang kemudian membuat anak membutuhkan asupan makanan yang kaya akan zat besi. Zinc ini kaitannya sebetulnya juga untuk mineral yang membantu memaksimalkan penyerapan protein dalam tubuh. Sehingga fungsinya akan lebih fungsi penyerapan dari proteinnya akan lebih optimal. Vitamin D kaitannya dengan penyerapan dengan kalsium juga gitu ya. Vitamin A juga seperti zinc, jadi membantu penyerapan protein. Oke. Nah, untuk permasalahan masalah-masalah yang ada di masalah gizi yang mungkin dihadapi oleh balita, saya mau teman-teman buat oke. Silakan teman-teman masuk buka web menti.com ya. Ini akan berjalan jika teman-teman berpartisipasi dalam sesi ini. Pertanyaan yang mudah ya, asal daerah tempat tinggal maksudnya ini, asal daerah tempat tinggal teman-teman. Jadi teman-teman ini dari mana saja gitu ya, silakan bisa login ke buka webmenti.com dan masukkan kode 3841510. Sok silahkan. Itu 384151. Oh, apa?
Kosong deh, angka semua. Fokus apa ya? Oke, baru 7 orang, 9 orang. Oke. Ya, masih setengahnya lagi. Sudah cukup tersebar ya posisinya teman-teman. Menarik nih. Totalnya kelasnya berapa? 36 ya? Anaknya. Ogan Komering Ulu ini siapa ini? Ogan Komering Ulu itu di mana ya? Sumatera Asal. Selatan, Bu. Siapa? Surya? Nggak tahu. Surya. Oh, nggak tahu. Siapa ya dari Ulu? Ya, baik. Daerah Sulawesi nggak ada ya di grup ini. Oh, ada nih Sulawesi Tengah. Lalu Sulawesi Tengah. Ya, Masya Allah. Ya, sangat beragam gitu ya. Menarik sekali. Masih dominan Gunung Kidul dan Yogyakarta ya. Sumatera Selatan dan Lampung juga ada beberapa saya kira karena fontnya cukup besar. Artinya tidak hanya satu orang gitu yang ada di sana. Gitu. Teman-teman yang lain sangat bervariasi gitu tempatnya. Oke. Ya baik. Sudah 29 orang. Saya kira sudah sebagian besar mengisi. Next kita ke slide berikutnya. Nah, ya. Dari hasil perjalanan teman-teman selama 3 semester di Gizi UAD ini ya, menurut teman-teman sebutkan satu aja permasalahan gizi yang terjadi di sekitar tempat tinggal teman-teman. Tadi karena daerahnya beda-beda, bisa jadi permasalahan gizinya juga berbeda. Silahkan, cuma bisa disebutkan. Berdasarkan hasil analisa teman-teman gitu ya, belum tentu melihat data, tapi mungkin teman-teman sudah melihat secara subjektif gitu ya, secara kualitatif masihan gitu. Kalau kondisinya mungkin banyak anak dengan status gizi yang bagaimana, dan itu merupakan permasalahan di usia tersebut. Gitu ya.
Ya, sudah 23 orang. Yang lain masih mau menambahkan? Yang belum mengisi? Oke, saya anggap sudah terwakilkan gitu ya, 24 dari sebetulnya yang join ini ada 36. Nah, oke. Terima kasih untuk yang sudah mengisi gitu ya. Ini sebuah survei singkat sebetulnya, tapi sangat kualitatif gitu ya. Kita tidak benar-benar mengukur apakah memang kasusnya itu tinggi atau tidak. Tapi ini berdasarkan analisa teman-teman yang merupakan mahasiswa gizi semester 3 yang sudah banyak terpapar gitu ya, ilmu-ilmu gizi dan juga permasalahan gizi yang mungkin muncul di periode-periode usia tertentu. Nah, ternyata teman-teman kemudian banyak di sini yang menggambarkan situasi atau permasalahan gizi yang terjadi pada kelompok balita di sekitar tempat tinggalnya adalah mayoritas di sini stunting gitu ya. Stunting dan yang kedua mungkin obesitas gitu, kemudian ada underweight, malnutrisi dan juga BBLR. Ya, well, bagus gitu. Berarti teman-teman saya anggap cukup peka dengan kondisi sekitarnya gitu ya, dan yang mana itu nanti akan menjadi lahan teman-teman untuk lebih banyak memberi manfaat gitu ya. Karena harapannya tentu nanti teman-teman kalau tidak di kalau bukan di tempat lain ya kemungkinan besar di wilayahnya masing-masing gitu kan, teman-teman berkontribusi untuk daerahnya masing-masing, membantu mengentaskan masalah gizi tertentu. Nah, ternyata di kelompok balita ya berarti umum gitu terjadi memang kondisinya di negara kita memang intervensi yang masih sangat diprioritaskan gitu ya, diberikan karena suatu permasalahan yang masih sangat tinggi di balita adalah stunting. Betul. Tapi sayangnya stunting ini tadi saya sudah sampaikan, kondisi stunting ini bisa dilakukan dengan program kejar tumbuh yang ternyata efektifnya itu ketika anak usianya di bawah 2 tahun. Jadi jika teman-teman sudah melihat anak stunting usianya ternyata sudah 3 atau 4 tahun, status gizi panjang badan menurut umurnya stunting, ya ada kemungkinan dia kemudian tidak bisa melakukan proses kejar tumbuh yang lebih maksimal dibanding ketika dia di bawah 2 tahun. Tapi bukan berarti teman-teman tidak melakukan intervensi. Ya, kalau menemukan memang kondisinya teman-teman baru dapati usianya sudah 4 tahun ya mau bagaimana gitu ya, tidak bisa diputar gitu ya, tidak bisa diulang waktunya gitu ya. Teman-teman memaksimalkan di usia tersebut bagaimana kemudian mengintervensi kondisi stunting anak yang kita tangani. Dan kebetulan stunting sendiri intervensinya dari pemerintah itu kucuran dananya gitu ya, alokasi dananya itu 30% untuk intervensi gizi spesifik, 70% intervensi gizi sensitif. Spesifik itu gimana? Spesifik berarti intervensinya itu dilakukan oleh teman-teman dari gizi. Program-programnya sangat berkaitan dengan gizi, entah itu PMT, entah itu support-supportnya itu dalam bentuk program gizi gitu ya. Tapi kalau intervensi gizi sensitif 70% alokasi dananya gitu ya, ternyata itu diplotkan untuk program-program non gizi tapi mensupport kondisi stunting suatu wilayah. Misalnya pengadaan jambanisasi, kemudian pendekatan akses air bersih. Itu kan bukan intervensi gizi ya, tapi ternyata itu kalau misalnya kita analisis suatu wilayah, kemudian kita dapati penyebab dari tingginya atau besarnya angka stunting di wilayah tersebut adalah
karena penyakit infeksi misalnya, faktor resikonya kita deteksi karena karena infeksi, berarti yang harus diperbaiki atau yang diintervensi adalah peniadaan kasus-kasus infeksi tersebut gitu ya, kemungkinan peluang anak-anak terpapar dengan penyakit infeksi, yaitu peningkatan hygiene sanitasi atau peningkatan akses terhadap layanan air bersih seperti itu, sehingga tidak melulu intervensinya dalam bentuk intervensi gizi. Teman-teman harus sangat bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain gitu ya, untuk bisa menemukan dengan tepat sebetulnya di wilayah ini apa yang paling bikin masalah, apa yang paling bikin menyebabkan kondisi stuntingnya tinggi. Yang nanti disitulah teman-teman kemudian mengatasinya itu. Teman-teman tidak bisa melakukannya sendiri gitu ya. Pun tadi ternyata gizi itu intervensinya cukup cuma 30% gitu membantu. Ketika kita bisa memaksimalkan intervensi gizinya, tapi ternyata jambanisasinya nggak ada, pelayanan air bersihnya memang tidak tersedia gitu ya, ya sama saja teman-teman hanya bisa mengatasi stunting sebanyak 30%-nya. Padahal teman-teman butuh 70% lagi, yang ternyata itu teman-teman bisa dapatkan dengan bantuan dari bidang-bidang yang lain, dengan support dari bidang-bidang yang lain. Termasuk di sini obesitas. Nah, kalau obesitas ini karena kondisinya status gizinya dia berlebih gitu ya, dan itu tidak terjadi satu malam gitu ya, artinya prosesnya itu cukup panjang untuk seorang anak sampai pada status gizi obesitas. Nah, ini balik lagi teman-teman sebagai nutrisionis, sebagai ahli gizi tidak bisa menyarankan seorang anak gitu ya untuk menurunkan kebutuhan zat gizinya. Anak yang teman-teman dapati punya status gizi obesitas, tidak disarankan untuk teman-teman kurangi asupannya. Ya, ketika teman-teman mengurangi asupannya akan mempengaruhi pertumbuhannya gitu. Jadi pertumbuhannya secara linear, baik itu tinggi badan dan berat badan akan terganggu. Padahal kita niatnya mau menurunkan gitu kan, kita niatnya mau mengurangi berat badannya gitu, membuat status gizinya mendekati lebih ideal lagi gitu ya, ke arah yang lebih baik gitu. Tapi bukan berarti mengurangi kebutuhan zat gizinya. Rekomendasi yang paling tepat untuk anak dengan status gizi obesitas adalah teman-teman menyarankan untuk meningkatkan aktivitas anak tersebut. Jadi meminta orang tua atau pengasuh untuk membantu meningkatkan aktivitas fisik anak yang punya status gizi obesitas. Jadi tidak perlu makannya dikurangi, tapi dibantu ditingkatkan aktivitas fisiknya. Itu untuk obesitas. Dan underweight dan malnutrisi, malnutrisi ini bisa dua gitu ya, bisa dia obes, bisa dia underweight kayak gitu. Intinya malnutrisi itu kan gizi salah gitu ya, dia tidak ideal. Tidak ideal berarti ada dua kemungkinan, dia obes, overweight, atau dia underweight, kurang. Ya, nanti intervensinya berbeda dan teman-teman harus menyesuaikan. Kalau underweight gizinya kurang, teman-teman harus kejar ya, harus kejar biar dia bisa mendapatkan status gizi yang ideal. Tapi kalau yang obes tadi jangan diturunkan kebutuhannya gitu ya, tapi solusinya dengan meningkatkan aktivitas fisik. Gitu ya. Mungkin sudah mau 8:30 nih, kita masuk ke sesi diskusi saja. Saya kira dari materinya sudah cukup ya, saya memaparkan untuk permasalahan gizinya menyesuaikan kondisi tempat tinggal teman-teman. Ya, nanti kalau untuk materi tambahan terkait bagaimana situasi permasalahan gizi di dunia global dan di Indonesia ya, nanti ditampilkan di slide ya, nanti saya bagikan di KCR. Mungkin seperti itu materi untuk pagi ini. Monggo saya persilahkan kita masuk sesi diskusi. Barangkali ada yang mau dikonfirmasi atau kurang jelas, saya persilahkan ke teman-teman.
Jadi Bu, yang keterlambatan pertumbuhan setelah 2 tahun itu bisa dikejar apa enggak kesimpulannya? Ya, proses kejar tumbuh itu hanya maksimal dilakukan pada 2 tahun pertama. Jadi setelah 2 tahun itu kita tetap mengintervensi, misalnya karena kita baru ketemu anak tersebut di 3 tahun usianya gitu ya. Tapi artinya proses kejar tumbuhnya sebetulnya sudah terlambat. Jadi kalau misalnya tadi di periode kejar tumbuh itu anak bisa yang tadinya stunting bisa jadi nanti tidak stunting, tapi kalau lewat 2 tahun kemungkinannya untuk dia sampai pada kondisi tidak stunting itu sangat kecil. Artinya sudah tidak bisa dimaksimalkan lagi seperti itu karena periodenya terbatas di 2 tahun pertama, masih bisa dibenahinya di 2 tahun pertama. Jadi setelah itu akan sangat sangat minim kemungkinannya untuk dia bisa sampai ke status gizi yang ideal atau dia bisa lepas dari label stunting itu. Makanya ini saya kebetulan lagi riset tentang stunting juga dan ternyata banyak gitu ya di beberapa daerah itu tadinya angka stuntingnya tinggi karena stunting itu dianggap stunting itu 2 tahun pertama ya. Angka stuntingnya tinggi. Kemudian di periode selanjutnya angka stuntingnya turun. Tapi ternyata turunnya bukan karena anak tersebut sudah berhasil lepas dari label stunting, berhasil memperbaiki status gizinya. Tapi karena usianya sudah lewat dari 2 tahun. Bisa dipahami nggak? Jadi dia sudah nggak kecatat lagi sebagai stunting, tapi dia lulusnya karena lulus usia, bukan lulus kondisi gitu loh. Jadi dia tidak berhasil diperbaiki di 2 tahun pertama. Artinya kondisi anak tersebut sebetulnya masih stunting, tapi karena umurnya sudah lewat 2 tahun, dia tidak lagi tercatat sebagai masalah stunting di Indonesia. Resikonya bagaimana? Kalau terus-menerus tanpa kita intervensi lagi gitu ya, sudah misalnya sudah pasrah gitu ya, sudah lewat karena sudah lewat umurnya, ya tentu harus ada evaluasi gitu ya untuk bisa bagaimana kenapa kok di 2 tahun pertama itu masih belum bisa kita maksimalkan untuk melakukan kejar tumbuh pertama. Terus yang kedua, anak-anak yang sudah lewat 2 tahun ini ada kemungkinan dia akan terus mengalami stunting. Maksudnya dia naik tinggi badannya gitu. Cuma dibandingkan teman-temannya dia akan pendek. Benar-benar dia akan terus-terusan di jenjang anak sekolah dia akan jadi yang terpendek, di masa remaja dia akan jadi yang terpendek sampai dewasa. Jadi akan terus begitu karena tidak segera teratasi di 2 tahun pertama. Gitu. Jadi kalau mau memaksimalkan perubahan atau perbaikan kondisi stuntingnya harus dilakukan pada saat periode kejar tumbuh yaitu di 2 tahun pertama. Begitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan yang lain. Ibu, saya izin bertanya. Iya, Hesti, silakan. Untuk pengukuran IMT tadi itu kan kalau nggak salah 5 sampai 18 bulan. Untuk pengukuran BB per U, TB per U, terus TB per BB itu kan batasnya sampai 5 bulan gitu ya, Bu. Nah, terus kalau 5 bulan atau 5 tahun? Salah, Bu, 5 tahun maksudnya, 5 tahun. Nah, itu kalau misal anak itu umur 5 tahun, kita ngukurnya pakai IMT aja atau dari 3 indikator tadi itu? Kalau umurnya pas 5 tahun. Oke. Tadi bukan, kalau IMT per umur itu 5 sampai 18 IMT per umur itu masih bisa 0 sampai 5 tahun, sorry. Tapi kalau IMT per umur 5 sampai 18 tahun, bukan 18 bulan, Dek. Dan kalau yang BB per U, BB per PB itu 5 tahun pertama, jadi 60 bulan. Walaupun nanti grafiknya itu dia akan
punya apa namanya dipecah lagi. Jadi bukan terus satu grafik untuk 0 sampai 60 bulan kayak tadi yang sudah saya perlihatkan gitu ya. Di peraturan Kemenkes dibagi menjadi 2, laki-laki dan perempuan. Nah, nanti masing-masing dibagi lagi BB per U-nya untuk 0 sampai 24 bulan, 24 sampai 60 bulan gitu ya. PB per U juga sama 0 sampai 24 bulan, berarti 0 sampai 2 tahun. Terus 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, jadi kalau masuknya 60 bulan itu masuk umurnya 5 tahun, pakainya masih grafik yang di sini. Jadi belum butuh yang IMT per U sebenarnya. Nanti 5 tahun 1 bulan, nah sudah bisa ditambahkan, sudah bisa kita alokasikan dengan IMT per U. Kayak gitu. Ya, makanya penting untuk apa namanya, baik itu kader, apalagi teman-teman sebagai tenaga kesehatan gitu ya, untuk bisa memahami perhitungan usia anak gitu, karena anak itu kan patokannya pakainya bulan gitu ya, jadi harus dipahami bagaimana menyimpulkan usianya, apakah ini sudah bisa dimasukkan, misalnya umurnya 12 bulan 15 hari. Nah, itu masuknya nanti apa namanya, sudah bisa dianggap 13 bulan atau masih 12 bulan. Kayak gitu. Jadi apa namanya, kalau masih 15 hari itu masih masuknya ke 12 bulan, jadi masih masuk ke bawah. Tapi kalau sudah di atas itu nanti disimpulkannya ke atas, jadi masuknya 13 bulan. Kalau udah, karena kan patokannya bulan nih, jadi teman-teman harus bisa apa namanya, memahami hitungan harinya itu akan disimpulkan ke bulan itu ketika rentangnya berapa. Itu penting. Gitu Hesti. Jadi kalau genap 5 tahun berarti umurnya kan 60 bulan ya, genap 5 tahun berarti 60 bulan. Berarti masih bisa menggunakan grafik yang sama dengan anak usia 3 tahun. Karena tadi rentangnya kan 2 sampai 5 tahun. Gitu. BB per U, PB per U, dan BB per PB. Kalau IMT baru bisa 5 sampai 18 tahun, bukan bulan ya, sudah tahun, 5 sampai 18 tahun. Jadi anak sekolah, kemudian ini kan 5 tahun ke atas berarti sudah istilahnya TK ya, preschool, sudah mau apa namanya, jenjang anak TK, kemudian anak SD, SMP gitu ya, 18 tahun berarti sampai SMA juga itu sama grafiknya, bisa pakai grafik yang sama karena bisa pakai IMT per U. Gitu. Bu, baik Bu, paham. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Ya. Kalau tidak ada lagi, saya kira sudah cukup untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman yang sudah ikut aktif gitu ya di kelas. Semoga nanti untuk yang belum silahkan diupayakan untuk aktif gitu ya, karena akan mempengaruhi ya, bukan hanya kita tidak hanya melihat dari nilainya gitu ya, tapi juga dari seberapa banyak ilmu yang bisa teman-teman dapatkan dari keaktifan tersebut gitu ya. Semakin teman-teman bisa menggali dan mengeksplor lagi materi tersebut lebih banyak gitu ya, berarti teman-teman akan lebih punya pemahaman yang banyak dibanding yang kalau diam saja gitu ya. Tidak masalah karena semua proses belajar itu akan membutuhkan kesempatan untuk salah ya, untuk ya ketika teman-teman salah nanti teman-teman akan lebih banyak belajar. Jadi tidak perlu takut untuk salah gitu ya. Ya, kita akhiri untuk kelas pagi ini. Insya Allah pekan depan pertemuan terakhir GDDK sebelum UTS nggih. Semoga kita bisa bertemu pekan depan insya Allah dalam keadaan sehat semuanya dan bisa maksimal dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan berdoa. Silahkan mulai.
berdoa cukup. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Saya cukupkan kelas kita pagi hari ini. Saya minta maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan untuk masyarakat kita gitu ya. Amin. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.